Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. John Justinus, estetik konsultan. Apa Iya. kabar dokter? Sehat tentunya dokter Ekman. Iya, harus sehat ya. Iya, tetap. Oke, dokter, kita sekarang kan ngomong soal kulit atau kelembapan kulit pada saat berpuasa. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa ingin tahu apa sih kalau kurang lembab atau kulit kering itu, dok? Nah, jadi kulit kering itu adalah salah satu dari jenis tipe kulit. Jadi tipe kulit seperti kita tahu ada beberapa macam. Salah satunya secara umum garis besarnya ada kulit kering, kulit berminyak, dan juga kulit yang mix. Ya, yang ada kombinasi ya? Kombinasi, dry dan oily seperti itu. Nah, kulit kering itu seperti apa? Perbedaannya dari kulit-kulit lainnya. Jadi pertama dari struktur kulitnya sendiri, di mana kandungan airnya lebih berkurang. Jadi kulitnya tampak lebih kering, pada beberapa orang bisa tampak bersisik seperti itu, dok. Oke. Nah, ini relatif dengan kita yang lagi puasa sekarang ya. Betul sekali, dok. Orang kadang-kadang mengeluh di klinik dokter, kelas kulit saya menjadi kurang lembab atau Betul. kulit kering gitu kan ya. Apa sih yang terjadi dan apa mungkin tanda-tandanya, dok? Nah, jadi kita perlu mengenal dulu nih pemirsa, tanda-tanda dari kulit kering, apa yang kita bisa nilai sendiri gimana caranya. Pertama, dari tampakan yang kita lihat langsung penampilan luar kulitnya sendiri, pertama aja tampaknya kayak kering, kita lihatnya bersisik. Pada tahap lebih beratnya bisa ada pengelupasan kulit, seperti itu. Kedua, kita bisa juga lihat dari elastisitas atau kekenyalan kulitnya. Yang awalnya harusnya kenyal mungkin seperti kulit bayi, ini jadi lebih tidak kenyal seperti itu, dok. Oke. Jadi ternyata sangat mempengaruhi penampilan kita ya. Iya, betul sekali. Nah, apalagi kan pada saat berpuasa ini kita kurang minum. Mungkin berpengaruh di dehidrasi. Betul. Nah, ada kan orang-orang tertentu aktivitas ada yang di dalam ruangan AC, otomatis dengan jenis kulit kering apalagi berpuasa akan lebih kering ya. Setuju ya, dok? Karena ruangan AC ya. Betul. Apalagi juga ada orang yang sering aktivitas di outdoor terpapar sinar matahari gitu. Nah, apa sih yang menyebabkan maksudnya bahayanya orang-orang yang seperti ini, dok? Dan tanda-tandanya mungkin. Tanda-tandanya. Nah, jadi saat kulit kita terutama beberapa yang kulitnya kering, kita terpapar di ruangan ber-AC yang tidak ada ventilasi yang cukup baik seperti itu. Dampaknya apa jangka panjangnya seperti itu? Untuk dampak jangka pendek mungkin lebih ke kulitnya kering, bersisik yang mengelupas yang tadi saya bicarakan. Skin barrier kulitnya sendiri. Jadi kulitnya menjadi lebih sensitif. Kadang dampak sensitif jadi kita kulit lebih gampang merah. Lebih gampang merah, terasa perih ataupun gatal seperti itu. Kita udah kulit rusak, skin barrier rusak, terpapar matahari juga jadinya bisa memicu resiko terjadinya kanker kulit seperti itu. Dan mungkin ada juga ini ya, di samping yang membahayakan tadi, penuaan dini ya. Penuaan dini juga. Benar, apalagi sekarang itu yang ditakutkan semua orang, baik pria maupun wanita. Udah. Jadi umur tertentu 20-an atau 30-an tapi sudah kelihatan lebih tua ya. Betul. Nah, tanda-tanda penuaan dini ini apa sih, dok? Sebenarnya beberapa yang tadi aku mungkin sempat lupa mengucapkan ya seperti itu. Nah, tanda-tanda penuaan dini itu apa? Pertama, bisa munculnya kerutan-kerutan halus. Ini bisa pengaruh dari kulit yang kurang air atau dehidrasi. Dehidrasi yang pengaruh ke kulit, jadi kulitnya kering, kerutan-kerutan halus muncul. Lama-lama tanda agingnya makin nampak, bisa jadi kerutan yang dalam seperti itu. Muncul-muncul flek juga bisa pengaruh. Oke, nah ini nih yang harus diperhatikan masyarakat, apalagi yang sedang berpuasa. Kulit juga kita harus rawat. Betul. Gitu. Dan kita kan mau nggak ada penuaan dini ya? Iya, tentu. Iya. Umur boleh bertambah, penuaan kulit tidak boleh. Oke, setuju, dok. Oke, Dokter John, berkaitan dengan pertanyaan saya tadi. Kan kita lagi berpuasa, cenderung kulit kurang lembab atau kulit kering. Nah, apalagi kita yang sedang menjalankan puasa, tapi aktivitas sehari-hari kita di dalam ruangan ber-AC. Otomatis kan akan lebih kering ya? Nah, apa sih cara mengatasinya, dok? Nah, jadi ini banyak sekali relate sih, aku pikir dengan kehidupan kita semua. Ada yang kerja di kantor mungkin, apa ruang tertutup, atau yang kerja di mall seperti itu. Nah, itu ada di ruangan ber-AC, ruang tertutup, membuat kulit yang udah kering bisa menjadi lebih kering kembali, dok. Jadi dampaknya itu ya kulit yang udah kering, kita aja tambah kering, jadi muncul tambah-tambah aging yang tadi. Benar, tanda-tanda tadi. Cara mengatasinya seperti apa? Cara mengatasinya itu kita pertama, gunakan moisturizer atau pelembab. Kita gunakan pada kulit, selain pada muka, kita juga pada leher, tangan, juga bagian-bagian terekspos seperti itu. Oke, jadi kedua kita juga bisa tambahkan mungkin menggunakan humidifier atau pelembab ruangan. Jadi selain untuk mengurangi kelembapan di kulit, kita bantu lembabkan udara di ruangan kita itu. Oke. Nah, itu memang selalu kita sarankan ya, dok, ke pasien-pasien yang kulit kering atau aktivitas di dalam ruangan, apalagi ber-AC. Penggunaan moisturizer itu sangat penting ya. Tapi mungkin banyak pertanyaan ini melenceng sedikit, dok. Kalau kulit berminyak, apakah perlu menggunakan moisturizer? Saranku tetap gunakan moisturizer. Perlu ya? Tapi tetap kita pilih moisturizer yang cocok sama kulit kita. Sesuai ya water base ya, dok. Water base. Oke, nah itu berkaitan dengan
kita yang mengalami, yang sedang melaksanakan ibadah puasa tapi beraktivitas dalam ruangan. Nah tadi kan kita katakan ada juga orang-orang tertentu lagi puasa tapi karena pekerjaannya harus beraktivitas outdoor, sering terpapar sinar matahari. Nah gimana cara mengatasinya untuk mengurangi kulit kering ini, Dok? Nah kalau untuk di area yang terpapar matahari sebenarnya mirip-mirip sih sama di dalam ruangan. Cuma ada satu penambahan yaitu kita gunakan sunscreen atau sunblock. Nah jadi kita gunakan sunscreen, dianjurkan itu minimal SPF 30. Selain itu yang penting juga kita lakukan pengulangan pakainya atau kadang kita istilahnya reapply setiap 2-3 jam. Jadi setelah kita pakai sunscreen, kita ulang lagi 2-3 jam kemudian pakailah kembali sunscreennya supaya proteksi yang didapatkan dari matahari itu maksimal. Lebih maksimal ya. Lebih maksimal. Tapi tetap menggunakan moisturizer. Tetap gunakan moisturizer tentunya. Oke. Oke, Dr. John. Sekarang kita tiba pada fakta mitos. Ini banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat mengenai yang kita bicarakan tadi. Betul. Nah, yang pertama nih, Dok. Katanya kulit kering membuat orang cepat lebih tua. Fakta atau mitos? Fakta, Dok. Seperti yang tadi saya telah sebutkan juga, jadi kulit kering pengaruh ke dehidrasi kulit, mempercepat terjadi aging proses, munculnya kerutan, kekenduran kulit yang berkurang. Jadi tentunya akan kulit tampak lebih tua. Fakta ya? Fakta, betul, Dok. Kita harus pakai tadi ya, moisturizer, dan sebagainya. minum air yang cukup. Setuju, Dok. Nah, ini fakta mitos yang kedua. Katanya kalau kita berendam di air lebih lama, membuat kulit lebih lembab. Fakta atau mitos? Nah, untuk hal tersebut itu lebih ke mitos. Karena justru sebaliknya ya? Karena sebaliknya, jadi saat kita berendam lama, apalagi kita berendam kan pasti dengan air hangat atau air panas, bahkan makin enak seperti itu, makin lama bikin kulit jadi makin kering. Iya, justru sebaliknya ya? Justru malah sebaliknya, jadi itu mitos. Nah, yang ketiga ini, Dok, katanya memakai krim pelembab atau moisturizer ya, sering kita sebut, membuat kulit lebih berminyak. Fakta atau mitos? Kalau hal tersebut lebih ke mitos, Dok. Iya. Kenapa, Dok? Karena jadi saat kita guna moisturizer tergantung dari tipe kulit kita dan juga jenis yang kita gunakan. Jika kita kulit berminyak, kita gunakan moisturizer yang cocok, misalkan yang water based seperti itu, malah tidak membuat kulit berminyak. Oke. Tetap seperti biasa. Oke, jadi pada intinya ada beberapa jenis pelembab atau moisturizer yang disesuaikan dengan jenis kulit jenis ya? kulit, betul. Iya, ada kulit berminyak yang otomatis bahan dasarnya harus air ya? Harus air, jangan tambah minyak lagi. Jangan tambah minyak lagi. Jadi minyak plus minyak lebih berminyak dong. Betul. Oke, Dr. John, ini terakhir nih. Tips bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa supaya kulitnya tetap lembab. Nah, ini ada beberapa tips yang saya rangkum dari apa yang sudah saya bicarakan tadi. Pertama adalah kita dari lifestyle kita, minum air putih yang cukup atau setara 8 gelas per hari. Kedua, dari ke skincare kita. Kita gunakan moisturizer, terutama untuk yang berada di dalam ruangan. Dan jika aktivitas kita di luar ruangan, kita gunakan sunscreen juga dan diulang kembali setiap 2-3 jam. Seperti itu, Dok. Tapi di luar ruangan tetap perlu moisturizer ya? Tetap perlu moisturizer. Oke. Jadi berapa pentingnya penggunaan lifestyle lewat cara minum kita 8 gelas sehari, tapi kalau kita lagi puasa 3-2-3 yang dokter bilang tadi ya? Betul. Terus apply perawatan dari luar ya? Betul. Moisturizer dan sunscreen. Sunscreen. SPF 30 ya, Dok? SPF minimal 30. Oke, Dokter. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selalu sehat dan kulitnya tetap terhidrasi ya? Betul sekali. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. John. Semoga bermanfaat dan bagaimana kita sudah tahu menjaga tips supaya lembab saat kita berpuasa. Nah oke pemirsa, selama 1 jam kita sudah menemani Anda dengan beragam informasi kesehatan. Harapan kami semoga informasi kesehatan tadi menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya sehingga meningkatkan kualitas hidup Anda. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di TV One.